Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Sulistiani, kelas Akuntansi Karyawan B, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 oleh Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM. Beliau memberikan tugas untuk mencari artikel mengenai SIM, SIA, dan peranan komputer pada SIM dan SIA. Kemudian memberikan penjelasan tentang saham, analisis teknikal, dan analisis fundamental. Lalu kemudian kita akan mencari artikel-artikel dari website-website yang telah direkomendasikan oleh dosen saya. Saya akan mencari dari Google Scholar. Lalu kita ketikkan keywordnya sistem informasi. Di sini kita bisa menemukan artikel-artikel yang kita butuhkan. Lalu kemudian kita bisa mendownloadnya. Saya sudah mendownload tiga artikel mengenai sistem informasi, SIM, dan SIA. Yang pertama ada teknik dan dokumentasi sistem informasi akuntansi pada PT Astarindo Daya Sakti. Lalu kemudian yang kedua ada perkembangan dunia. Yang kedua ada aplikasi konsep basis data relasional pada sistem produksi, pengupahan, dan sumber daya manusia, di mana perkembangan dunia teknologi yang pesat memungkinkan terjadinya perubahan di setiap aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya di dunia ekonomi dan bisnis. Sebenarnya kita bisa mencari artikel-artikel lain di website-website lainnya seperti di Sinta, Doaj, dan lain-lain. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan mengenai saham, analisis teknikal, dan analisis fundamental. Sebenarnya apa itu saham dan lain-lain? Apa sih saham? Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Menerbitkan saham merupakan salah satu keputusan perusahaan dalam memutuskan sumber pendanaan perusahaan. Dari sisi investor sendiri, saham merupakan investasi yang mampu memberikan keuntungan besar. Dengan menanamkan saham, maka kita sebagai pihak tersebut memiliki hak atas pendapatan saham, aset perusahaan, dan berhak hadir pada rapat umum pemegang saham. Kemudian, analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal adalah analisa yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Biasanya analisa teknikal ini digunakan untuk melakukan investasi jangka pendek, contohnya seperti investasi harian. Yang kedua, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi, dan kondisi terkait. Analisa ini pada umumnya menggunakan indikator-indikator perusahaan yang tertera pada laporan keuangan perusahaan seperti price to earning ratio dan return to quality dan lain-lain. Analisa fundamental biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang untuk menyaring saham pada kategori-kategori baik. Kemudian segmen saham berdasarkan perusahaan. Segmen saham pada perusahaan berdasarkan perusahaan ada 6.
Yang pertama adalah segmen saham berdasarkan sekunder. Segmen saham berdasarkan sekunder dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pada pasar reguler. Transaksi pada pasar reguler dilakukan dalam satuan lot atau round lot. Dalam satuan perdagangan ini, satu lot sama dengan 100 lembar saham perusahaan. Penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari kedua setelah terjadinya transaksi. Yang kedua adalah pasar tunai. Transaksi ini juga dilakukan pada satuan lot perdagangan seperti pada pasar reguler. Bedanya pada transaksi ini, pasar tunai dilakukan pada sesi 1 dan penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari yang sama atau pada hari itu juga. Yang ketiga, pada pasar negosiasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan antara kesepakatan penjual dan pembeli, serta menggunakan satuan lembar. Perdagangan pada pasar ini berlangsung selama 2 sesi dan transaksinya dilakukan sesuai kesepakatan masing-masing. Transaksi pada pasar negosiasi biasanya dilakukan dengan perantara atau dealer perusahaan sekuitas. Berbeda dengan pasar reguler yang dapat digunakan langsung melalui platform pemilik perusahaan sekuitas. Segmen saham berdasarkan perusahaan kedua yaitu mekanisme perdagangan saham. Penawaran yang lebih baik adalah investor yang memberikan penawaran harga yang lebih tinggi untuk pembelian saham dan penawaran harga yang lebih rendah untuk penjualan saham. Jika investor menawarkan harga yang sama, prioritas selanjutnya adalah prioritas waktu. Jadi di mana yang lebih dulu dia yang menang. Ketiga adalah jadwal perdagangan saham. Jadwal perdagangan saham diatur oleh Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, praksi harga. Praksi harga merupakan harga yang diperbolehkan dalam transaksi beli dan jual. Sebagai contoh, saham dengan kode LMNO memiliki harta pembukaan sebesar Rp3.550. Harga permintaan dan penawaran untuk saham LMNO masuk dalam kelompok harga Rp2.000 sampai dengan Rp5.000. Berarti praksi harga yang berlaku ialah Rp10. Yang kelima, auto reject. Auto rejection merupakan penolakan yang terjadi secara otomatis terhadap harga penawaran beli atau harga penawaran jual di pasar reguler pada pasar tunai yang melebihi ketentuan batas atas maupun batas bawah. Yang keenam, ada biaya transaksi. Biaya transaksi pada saham memang tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melalui perantara seperti jasa sekuritas. Nah, untuk usaha di bidang jasa lainnya, investor akan dikenakan biaya atau fee dari setiap transaksi baik jual maupun beli. Di sini di bawah merupakan rumus-rumus perhitungan total nilai transaksi pembelian dan penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi naik turunnya saham. Yang pertama ada aksi korporasi. Aksi korporasi yang dimaksud di sini berbentuk kebijakan yang diambil oleh jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contohnya aksi korporasi adalah akuisisi, merger, right issue, dan divestasi. Seperti akuisisi, contohnya perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, maka harga saham perusahaan A akan cenderung naik karena dianggap lebih memiliki kekuatan dibandingkan perusahaan B. Kemudian ada proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Perkiraan terhadap performa atau kerja perusahaan juga menjadi salah satu yang turut mempengaruhi fluktuasi harga saham. Sebab performa perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana atau belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintahan yang menimbulkan volatilitas saham seperti kebijakan ekspor impor, kebijakan perseroan,
perseroan, kebijakan utang, dan kebijakan penanaman modal asing. Yang keempat ada fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Perusahaan importir atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing akan dirugikan akibat melemahnya kurs, karena akibat meningkatnya biaya operasional serta secara otomatis mengakibatkan turunnya harga saham. Sebagai contoh kasus adalah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar seringkali melemahkan harga-harga saham di indeks harga saham gabungan atau IHSG. Yang kelima, kondisi fundamental ekonomi makro. Kondisi fundamental ekonomi makro juga memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya saham. Misalnya naik turunnya suku bunga, naik turunnya suku bunga acuan BI, tingkat inflasi, pengangguran yang tinggi, dan lain-lain. Yang keenam adalah rumor dan sentimen pasar. Rumor dan sentimen pasar ini meskipun banyak yang manipulatif ataupun hanya sekedar isu, tapi sangat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan harga saham. Yang ketujuh ada faktor manipulasi pasar. Biasanya faktor manipulasi pasar dilakukan oleh investor-investor yang berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik itu meningkatkan atau menurunkan harga saham. Namun biasanya hal ini tidak berlangsung lama karena perusahaan masih memiliki aspek-aspek fundamental yang terekam di dalam laporan keuangannya sehingga bisa digunakan untuk mengembalikan harga saham ke kondisi sebelumnya. Yang kedelapan ada faktor kepanikan. Faktor kepanikan ini juga bisa secara langsung berefek pada fluktuasi harga saham. Contohnya pada saat adanya kasus pada tahun 2006 sewaktu muncul pemberitaan di media massa tentang meledaknya salah satu pipa perusahaan gas negara akibat lumpur lapindo. Munculnya berita tersebut berdampak langsung pada harga saham PGN yang memiliki kode saham PGAS sebab banyak investor yang menjual sahamnya. Kemudian ada jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Sebenarnya ada sekitar 728 saham yang tercantum pada PT Bursa Efek Indonesia. Kita dapat melihatnya melalui website PT Bursa Efek Indonesia. Di sini ada banyak nama-nama saham beserta kode-kodenya. Kemudian setelah itu laporan keuangan, contoh salah satu perusahaan laporan keuangan 5 tahun ke belakang. Saya mengambil contoh dari perusahaan PT Semen Baturaja Persero Tbk, di mana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan BUMN. Di sini berisi laporan laba rugi, laporan keuangan, laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan perubahan ekuitas, dan lain-lain. Kemudian setelah itu istilah-istilah dalam saham. Istilah-istilah dalam saham saya ada yang disebut HK dan HKI. HK itu merupakan hajar kanan, di mana investor meningkatkan daya belinya setinggi-tingginya
agar ketika saham itu dijual dia bisa langsung mendapatkan saham tersebut. Kemudian ada haki. Haki adalah menjual saham dengan serendah-rendahnya agar saham tersebut cepat terjual. Kemudian setelah itu ada lot. Lot adalah satuan standar dalam transaksi jual beli saham. Lalu praksi harga adalah perubahan pergerakan kenaikan atau penurunan harga saham yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. Ada blue chip atau saham blue chip merupakan istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitasnya dalam jumlah yang cenderung sedikit. Ada cut loss, tindakan yang dilakukan investor untuk menekan kerugian. Capital gain adalah digunakan untuk selisih jual beli dan memperoleh laba dari hasil belinya, sedangkan capital loss selisih jual belinya memperoleh rugi. Dividen adalah pendapatan lain di luar pendapatan hasil selisih penjualan atau pembelian saham yang diterima oleh investor dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, baik itu uang maupun saham lainnya. Lalu ada auto reject atas dan auto reject bawah. Sebenarnya istilah ini digunakan pada saham yang secara bursa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Kemudian bullish. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami kenaikan beberapa saat. Sedangkan bearish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang tiba-tiba mengalami penurunan dalam beberapa saat. Ada bid, istilah yang menunjukkan pada jual beli dalam satuan lot pada setiap harga. Kemudian ada istilah-istilah lain yang disebut bandar, boncos, cuan, gorengan, kereta, ketinggalan kereta, dan lain-lain. Nabung di bank versus nabung saham. Keuntungan nabung di bank, menabung di bank memiliki imbal balik, sedangkan keuntungan menabung saham lebih besar tetapi resikonya juga lebih tinggi. Uang di bank dapat tergerus inflasi, sedangkan menabung saham dapat melawan inflasi. Dana di bank diawasi oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan, sedangkan menanam saham tidak mempunyai lembaga penjamin tapi diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Pertumbuhan dan pertambahan nilai aset saham lebih cepat daripada menabung di bank. Apa yang membuat saya tidak menabung di bank? Apa yang membuat saya tidak menabung saham? Karena saya kurang memahami bagaimana cara-cara kita membeli saham yang baik dalam jangka panjang, dan sedikit takut mengenai resiko-resiko menabung saham. Kemudian 3 rekomendasi saham yang menurut saya akan berjalan baik dalam jangka panjang. Yang pertama adalah PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Bank BCA memiliki 11% dari IHSG Market Champion. Yang kedua adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, karena salah satu anak usahanya Mitratel akan IPO dan adanya rencana masuknya 5G di Indonesia membuat harga saham telekomunikasi Indonesia kemungkinan meningkat. Yang ketiga ada PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM. Sinergi antara BUMN untuk Indo Baterai dan kedepannya sepertinya akan sentimen nikel. Jadi PT Aneka Tambang
diprediksikan akan mengalami peningkatan harga saham. Di sini saya akan mendownload beberapa aplikasi saham. Pertama kita buka Play Store, kemudian kita cari RTI Bisnis, lalu kita download. Setelah itu kita buka, lalu kemudian kita registrasi baru, email kita isi, lalu password, lalu nomor handphone yang aktif. Lalu kita register. Lalu kita cek email kita. Nah, setelah itu kita sudah terdaftar di RTI Bisnis. Kemudian, Namun jika sudah memiliki akun, maka kita langsung ketik email dan passwordnya. Langsung login. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ada aplikasi-aplikasi lain yang dapat kita unduh, seperti Stockbit, lalu kemudian ada NeoHots. Itu merupakan aplikasi-aplikasi saham lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.